lemes. Tahu lagi, moga-moga yang mau menjawab salam saya, moga-moga hidupnya sukses dunia akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam dan semua siswa-siswi SMA Maryam yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Masih hidup? Baik, materi kita kali ini adalah keutamaan dan peristiwa penting bulan Dzulqa'dah. Namun sebelum itu mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat sebagian makhluk dengan sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lainnya. Kemudian sebagian tempat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutamakan dengan sebagian tempat yang lainnya, termasuk waktu. Waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyediakan, melebihkan khusus daripada waktu-waktu yang lainnya. Maka di bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan keutamaan khusus pada bulan Dzulqa'dah. Apa saja Ustaz? Satu, jangan ditulis. Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja berarti 4 bulan itu? Pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab. 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun genap 4, tapi kalau kita lihat runtutannya daripada bulan ini tetap ganjil. Loh kok bisa?
yang 3 gandeng, yang 1 bencar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gandeng. Kemudian Rajab. Nah, seringkali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seringkali Dzulqa'dah ini oleh orang Jawa dikatakan sebagai bulan slow. Slow, bukan slow. Slow kan ya santai. Slow. Slow itu dari kata, karena orang Jawa itu semuanya perlu ada sanepan, ada maknanya. Contoh lagi ya. Ada apa namanya, piring. Piring dari kata ngelapi karo miring, ya kan? Gelas, nek wis tugel gak iso di gelas. Ono bathuk, ngembang barang sing bathuk. Ono moto, ngemot barang sing nyoto. Ono irung, itis gak tahu burung. Ono janggut, nek ketemu ajang manggut. Sama dengan selo. Selo ini juga punya arti keseselan barang olo. Barang olo itu barang elek. Makanya silakan dilihat, kemarin bulan Syawal itu banyak orang mengadakan yang namanya acara, baik yang namanya nikahan, khitanan dan lain sebagainya, utamanya nikahan. Kemarin ruame Syawal. Jadi sampai sedino itu iso buah ping 5. Ya, buah ping 5. Keturutan mangan ping 5. Syawal. Ya. Tapi kalau Dzulqa'dah ini banyak orang yang tidak berani untuk melaksanakan aktivitas. Padahal Dzulqa'dah ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kena menuso malah di wedeni. Selo, kesesalan barang Allah. Silakan dilihat. Rata-rata kalau bulan Selo wis gak ono acara-acara ngono gak ono, kecuali orang-orang yang khusus. Ya, benar khusus. Ya, biasanya mohon maaf mungkin karena dia ya kembali lagi keyakinan. Ya, yakin berani ya aman-aman saja. Ada yang karena khusus sehingga mengadakan acara itu dengan kepaksa ada. Nah, ini Dzulqa'dah. Ada Dzulhijjah yang terkenal dengan yang namanya bulan besar. Di situ ada yang namanya Idul Adha atau Idul Kurban. Idul kemarin, Idul Kurban. Itu nanti rame lagi ketika pas waktunya acara Dzulhijjah. Itu acara mantenan, khitanan, rame lagi, numpuk lagi, sing sering disebut dengan acara atau bulan besar. Jadi mau Jawa besar. Nah, ini seringkali kadang dilupakan oleh umat Islam. Nah, nanti ketika acara besar ada Arafah dan macam-macam, kita nanti akan bahas pada acara berikutnya. Ada lagi Muharram. Muharram ini juga nanti sepi lagi, yang terkenal dengan bulan Suro. Nah, biasanya orang-orang Jawa yang mohon maaf Jawa abangan, biasanya wayahe ngumbah keris. Mbok keris tenanan, mbok keris dhewe diumbah. Itu pas wayahe Suro. Nanti ada Rajab. Oke. Nah, awalnya adalah bulan Dzulqa'dah. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kenapa dikatakan sebagai Dzulqa'dah? Karena pada bulan Dzulqa'dah ini orang-orang di saat zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang Arab, tidak melakukan perang, ya, tidak melakukan perang, sehingga disebut dengan qu'ud anil qital. Apa namanya? Dirantai supaya tidak perang. Oke, yang kedua, Dzulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji.
Dzulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji. Jadi bulan haji itu ada Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu bulannya untuk ibadah haji. Tapi ini dimulai Syawal abot pakaian ihram terus sampai bulan Syawal kan, kalau bulan Dzulhijjah kan ya abot 3 bulan. 3 bulan pakai ngono terus ya lumayan. Nah, ini ritual ibadah haji itu boleh dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oke, yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih jawab. Tahu lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada namanya Rasulullah SAW disebut dan cepat dijawab. Soal apa Pak? Sak medit wong, sak elek wong, nek ada namanya Nabi gak gelem dijawab. Kalau ada namanya Nabi dan segera dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh Pak, kenapa kok medit lo? Kok medit ya apa? Kok gak medit ya apa? Wong tinggal mendoakan Nabi gak gelem. Kita ini nanti itu semuanya tidak akan lepas dari bantuannya Kanjeng Nabi. Kita saat ini bisa mengenal Islam itu juga perjuangan Kanjeng Nabi. Nanti kita bisa masuk surga juga syafaatnya dari Kanjeng Nabi. Makanya kok gak gelem maca sholawat itu sak rugi nih wong. Padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi saiki Gusti Allah apa? Sholawatan. Gusti Allah lho sholawatan. Gusti Allah ngongkon poso gak poso. Gusti Allah ngongkon sholat gak sholat. Gusti Allah ngongkon haji gak haji. Tapi nek sholawat Gusti Allah dhewe sholawatan. Innallaha sak temene Gusti Allah iku yusholluna 'alan nabi wa malaikatahu, dan para malaikate Gusti Allah iku yusholluna 'alan nabi maca sholawat. Yusholluna itu dari fi'il mudhari'. Nek jare Ustaz Aris itu namanya present continuous tense. Sesuatu yang dilaksanakan terus menerus. Itu fi'il mudhari'. Nah, itu Gusti Allah sholawatan, malaikat sholawatan. Maka kalau kita ngaku umat Kanjeng Nabi dan sing sering maca sholawat. Jadi sampaikan sama Ustaz Aris, Ustaz Arya, ada sholawat yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terkenal dengan sholawat tibil guru. Cek atine adem, atine terobati. Maka sholawat apapun ya, kalau kita baca iku roto-roto ayem. Tadi sholat Maria, Allahumma sholli sholatan, itu roto-roto hati ayem. Ada lagi nanti sholawat berjanji, ada sholawat tiba ya Nabi salam alaika, rata-rata adem. Kenapa? Langsung cantolane kepada Kanjeng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, tadi yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Lalu lagi, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Ini ada riwayat panjang hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu ketika bulan Dzulqa'dah
melaksanakan ibadah yang namanya umroh. Zaman dulu, tapi sekarang umroh itu luar biasa. Hampir tiap hari Mekah Madinah rame. Apalagi sekarang ini sudah mulai pemberangkatan jamaah haji kloter pertama kemarin dari Bangkalan atau dari Madura. Moga-moga kita yang saat ini belum sempat berangkat haji ataupun umroh, moga-moga barokah seneng keberangkatan orang haji. Moga-moga Gusti Allah memberangkatkan kita untuk bisa ibadah umroh dan haji. Allahumma. Tirukan saya baca talbiyah, moga-moga barokahnya baca talbiyah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya berangkat ke Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka-buka barokahnya baca talbiyah. Takdirnya Gusti Allah segera menyusul teman kita yang kemarin bernama Irfan, ya. Siapa? Iman. Ya. Firman, sorry. Ya, Firman. Yang alhamdulillah kemarin habis berangkat umroh. Sekarang ada? Mana? Oh iya. Berapa hari Mas Firman? 13 hari. Luar biasa. Moga-moga itu 40 hari cek diriwangi malaikat. Hati-hati. Ya, 40 hari cek diriwangi malaikat. Mengenai jaluk dungo. Jaluk dungo, nang Firman dungo kok dungo apa ya dungo elek. Termasuk titip Mas Firman doakan Maryam. Ya, mumpung cek malaikatnya cek muter nggone omahe Mas Firman. Cek gandoli Mas Firman 40 hari. Makanya seringkali sampaikan ibadah haji dan umroh itu yang paling berat bukan ibadah haji dan umrohnya, tapi setelah ibadah haji dan umroh. Itu yang paling berat. Maka seringkali sampaikan hati-hati Mas Firman yang dikatakan umroh hajinya mabrur. Mari nih umroh itu piye? Nek kelakuannya pancet, mohon maaf, berarti umrohnya gurung mabrur atau mabruro. Tapi nek kemudian ada peningkatan, yakin luar biasa. Oh, ini sudah mendekati saya, berarti sudah harus diselesaikan. Yang keempat adalah Dzulqa'dah, 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 142. Gusti Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylatan. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Allah singguri ngawur soalnya guru artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam bulan Dzulqa'dah.
dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Selasa kita bahas tentang peristiwa penting pada bulan Dzulqa'dah dalam lintas sejarah, insya Allah. Oke, itu ya hal-hal yang penting di bulan Dzulqa'dah ini, karena bulan yang dimuliakan Allah SWT. Itu amal ibadah kita juga termasuk yang cepat diterima, dan biasanya kategori yang insya Allah dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan, begitu juga jelek itu dilipat gandakan. Hati-hati, walaupun tidak seperti bulan Ramadan. Jadi Dzulqa'dah ini kalau emang bisa diisi puasa. Puasa apa? Senin Kemis silakan, atau puasa sunnah Ashhurul Hurum boleh, berapa hari terserah, sakuwati. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga hidup kita selalu dijaga oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, sukses selalu, dan moga-moga Esel Maryam, moga-moga tambah jaya, tambah barokah, atas ridhonya Allah SWT. Kita yang hadir saat ini moga-moga dijaga oleh Allah SWT, diberikan sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي بأستفي من كل داء ونور دليل للقلب عند جاني وخيراتي فيا ربي باتعني بسري قلوبي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرد المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.